Selamat siang. Artinya teknis praktis sih. Di sana sudah malam ya? Tapi dampaknya miliaran. Sudah gelap, Pak. Sudah kelihatan, Pak, share screen kami? Ya, monggo silakan. Iya, Pak. Oke, mohon izin moderator, apa sudah boleh kami mulai? Silakan share screen dulu, coba. Sudah? Udah, oke. Waktu 10 menit kami persilakan. Terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri dan Panitia Pelaksana. Perkenalkan, kami dari tim inovator Supersan, Sorong Ultimate Program for Electrifying Sehen untuk Negeri. Ini adalah perangkat micro PLTS dan micro storage dari material bekas Sehen. Inovator kami ada 3. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri, Deskiniel. Kemudian di sebelah kiri saya ada Steflin Gabrielo Burung. Dan di sebelah kanan saya ada Ricky Bayu Nugraha. Dan tim supporting kami adalah Rolian BD5. Adapun situasi dan problem yang menjadi latar belakang inovasi kami, yang pertama, secara jelas instruksi Presiden, yaitu bahwa tahun 2020 seluruh desa atau kampung di Papua itu sudah harus berlistrik. Tidak ada lagi kampung gelap gulita. Kemudian, sejalan dengan transformasi PLN, yaitu Green, Inovatif, Lean, dan Customer Focus yang pada tanggal 21 April 2020 sudah disampaikan langsung oleh Direktur Utama PLN. Kemudian, ternyata masih terdapat 427 desa yang belum berlistrik yang ada di Papua. Banyak media yang meliput dan sudah secara jelas dan tegas Presiden Jokowi menginstruksikan bahwa harus sudah berlistrik pada tahun 2020 dan secara KPI ini menjadi target direksi langsung untuk dapat melistriki 427 desa yang ada di Papua dan Papua Barat. Kemudian, poin yang keempat yaitu bahwa ternyata terdapat stok material Sehen atau lampu super ekstra hemat energi, lampu LED, sebanyak 3.864 set yang mengendap di gudang PLN wilayah Papua dan Papua Barat dengan total saldo sebesar 5,7 miliar rupiah. Kemudian, poin yang kelima yaitu penurunan realisasi desa menyala atau target tidak tercapai. Hal ini diakibatkan karena 427 kampung yang belum berlistrik ini adalah kampung yang berada pada lokasi yang sangat sulit, daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang diakses harus menggunakan pesawat khusus, pesawat kecil, ataupun diakses menggunakan kapal laut yang tidak ada jalur transportasi secara umum menuju ke lokasi-lokasi tersebut. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, yaitu biaya OPEX dan BPP yang meningkat. Sebagai contoh, kami mengambil contoh, di UP3 Sorong WLP Waisai terdapat 44 LISA isolated atau listrik pedesaan isolated, di mana sebagian besar masih menggunakan sistem PLTD. Sebagai contoh saja, kita berdasarkan data Januari sampai Juni tahun 2020, beban usaha selama 1 semester WLP Waisai adalah 28,2 miliar. Sementara rupiah pendapatan penjualan selama 1 semester tahun ini adalah hanya 10,2 miliar. Jadi terdapat gap sebesar kurang lebih 18 miliar. Dan ini akan terus terjadi membebani biaya operasional kami apabila pembangkit masih terus menggunakan sistem PLTD, komunal ataupun terpusat. Kemudian dari sisi CAPEX, kita melihat ini adalah dasar dari referensi kontrak tahun sebelumnya. Untuk pembangunan PLTD, misalnya di Kampung Sawandarek, untuk PLTD 40 kW dengan pembangunan jaringan distribusinya, PLN mengeluarkan biaya investasi sebesar 3,8 miliar dengan biaya produksi sekitar Rp13.900 per kWh. Kemudian dengan konsep atau kampung yang sama, apabila kita menggunakan PLTS, biaya yang dibutuhkan PLN untuk membangun seluruh infrastruktur kelistrikan mulai dari pembangkit, powerhouse, lahan dan pagar, line clearing dan rumah operator serta jaringan distribusi, itu membutuhkan biaya sebesar 6,8 miliar atau sekitar 171 juta per KWP. Dengan biaya produksi adalah sebesar 4.800 sekian rupiah per kWh. Kemudian kami melihat strategi situation analysis kami memiliki target dan peluang bahwa dengan kondisi saat ini kami memiliki peluang untuk dapat mencapai tahun 2020 seluruh desa sudah berlistrik dan tidak ada lagi desa berlistrik gelap atau tidak ada lagi yang gelap gulita. Kemudian sesuai dengan transformasi PLN meningkatkan program green energy yang inovatif dengan memanfaatkan energi matahari yaitu melalui inovasi Supertan. Kemudian kami dapat melistriki 427 kampung lagi yang belum berlistrik dengan inovasi kreatif yang mudah diimplementasikan dalam waktu yang dekat. Mengingat sekarang waktunya sudah sangat mepet. Kemudian meningkatkan kinerja perputaran material dan mengurangi saldo material Sehen jadi sebuah inovasi yang produktif.
target pencapaian kampung baru berlistrik PLN akan tercapai setiap tahunnya dengan solusi inovatif Supersun. Dan yang terakhir adalah biaya investasi yang lebih rendah dengan biaya operasional yang hampir nihil serta menurunkan BBP unit setempat. Ini adalah target dan opportunity kami dan bagaimana kami mencapainya. Mohon maaf. Oke, dan ini adalah rancangan strategi formulation kami, desain produk yang kami sebut dengan Supersun. Di sini adalah perangkat yang terdiri dari baterai dan inverter, kemudian di perangkat ini kami langsung menyematkan kWh meter PLN sehingga pengukuran atau proses bisnis dapat berjalan secara langsung. Kami sebutnya menggunakan teknologi ISPP, Individual Solar Power Plant, atau Micro PLTS dan Micro Storage. Kami merakit baterai ini dari baterai lampu sehen yang tidak digunakan lagi. Memiliki beberapa keunggulan, diantaranya kampung zero downtime karena ini masing-masing kita pasang di masing-masing rumah, kemudian BPP-nya rendah, tidak membutuhkan operator dan lahan yang luas karena langsung diimplementasikan di rumah pelanggan, dapat beroperasi 24 jam, dapat kita monitoring secara real time apabila tersedia koneksi GPRS, dan juga dapat menambah pelanggan tentunya dan meningkatkan penjualan dari energi baru terbarukan. Dan ini adalah konsep secara keseluruhan implementasi Supersun, di mana kami menghubungkan setiap rumah yang sudah dipasangi Supersun secara DC grid sehingga dapat terjadi transfer energi antara satu baterai dengan baterai lainnya ataupun transfer energi dari PV yang tidak sedang digunakan untuk melakukan pengecasan di rumah yang baterainya sudah penuh. Dan ini adalah tipikal implementasi yang dapat kami lakukan dengan pengimplementasian Supersun dengan konsep desentralisasi dan digitalisasi, di mana apabila terdapat 4 rumah atau rumah yang berdekatan, dapat kita langsung koneksikan secara DC grid sehingga terjadi transfer energi untuk menjamin baterai tidak akan pernah lowbat atau energi matahari yang dapat dihasilkan langsung dari solar panel itu dapat langsung digunakan ke beban. Dan konsep yang kami buat juga ini dapat langsung terkoneksi dengan sistem hybrid dengan pembangkit EBT lainnya. Ini mengapa menjadi solusi yang terbaik di Papua karena tipikal berdasarkan data geospasial di wilayah Papua dan Papua Barat. Tipikal perkampungan di Papua adalah kampung-kampung yang menyebar dalam skala-skala yang kecil. Apabila kita membangun jaringan pembangkit dengan sistem konvensional, membangun pembangkit terpusat, lalu melakukan pembangunan jaringan yang jaraknya sampai 10 km hanya untuk melistriki 5 atau 10 rumah, ini tentu akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Kemudian, pengembangan Supersun juga kami ikuti dengan pengembangan aplikasi yang dapat memantau pemakaian energi secara real time setiap pelanggan atau setiap Supersun. Kemudian juga dapat mengontrol pemakaiannya dalam bentuk rupiah, berapa kWh dan berapa rupiah yang sudah digunakan. Kami sebut dengan the independence of energy in each your hand. Jadi pelanggan memiliki kemampuan atau akses untuk dapat mengetahui berapa pemakaian mereka dan berapa energi yang diproduksi saat itu. Nah, ini adalah beberapa benefit atau keunggulan di mana material sehen yang tadinya menumpuk ini atau tidak digunakan lagi dari tahun 2012 dapat dimanfaatkan menjadi barang bernilai guna tinggi untuk melistriki kampung yang belum berlistrik. Kemudian kami sudah melakukan pengujian selama 10 bulan lebih di 2 kampung dan menunjukkan performa yang sangat baik dan dapat mendukung program Papua Terang. Penggunaan kWh meter dan perangkat smart meter dapat menambah jumlah pelanggan tentunya, tidak seperti strategi melistriki lainnya yang tanpa menggunakan kWh meter. Kemudian proses bisnis juga yang jelas sehingga dapat meningkatkan penjualan. Investasi lebih rendah. Investasi lebih rendah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke video yang akan kami putarkan kurang lebih 2 menit. Silakan, panitia.
dinas masuk ke dalam solar charger controller sini. Nah, ini adalah solar charger controllernya. Saat ini belum ada beban. Oke, 221 ya. 221 sama ada beban sama 221. Jadi di sini kami langsung memasangkan KWM 64 watt. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Pelen Sorong untuk membawa suatu alat yang namanya Supersun untuk menerangi kampung Teluk Dore yang tadinya sudah dites, visernya sudah menyala, airnya sudah membeku, dan lampunya sudah terang menyala. Dan harapan saya pada Bapak Pelen ya, untuk masyarakat ini karena ingin membutuhkan terang. Kita bisa masak malam, anak-anak bisa belajar. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Pelen Sorong karena telah mengeluarkan alat Supersun yang setiap malam saya bisa belajar. Supersun, Invention of Innovation. Ipin, motor listrik karya anak bangsa. Terus sore. Oke. Kasih dan terapkan dalam putaran video kami, dan sekarang masuk ke kesimpulan inovasi kami. Kita jeda kumandang azan asar dulu sebentar, mungkin. Oke, silakan dilanjut kembali. Baik, terima kasih atas pemutaran video yang sudah dilakukan dari moderator dan panitia. Jadi kami dari tim Supersun sangat mendukung visi PLN saat ini, yaitu menjadi perusahaan terkemuka ke Asia Tenggara dan menjadi perusahaan listrik nomor 1 pilihan masyarakat untuk energi solusi. Kemudian yang pertama yaitu green. Supersun mendukung transisi green energy, yaitu energi matahari dan operasi hybrid dengan sumber EBT lainnya seperti PLTMH dan PLTB. Dua, apa sih? Supersun memanfaatkan material CN yang tidak digunakan lagi menjadi perangkat PLT inovatif dan solutif yang dapat digunakan melistriki desa gelap gulita dengan model full service berbasis IoT. Yang ketiga, Lean. Supersun mengefisiensikan proses bisnis dan operasi dengan menghadirkan konsep ISPP, individual solar power plant dan tanya. Habis itu kita salat dulu ya. Kamu tidak membutuhkan kebutuhan meningkatkan penjualan. Dan terakhir, dari sisi customer fokus, Supersun berfokus melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan lebih baik, yaitu menghadirkan kampung zero downtime 24 jam dengan pendekatan teknologi smart DC grid berbasis EBT. Ini adalah harapan kami bahwa tahun 2025 smart listrik kalian dapat tercapai di Papua dengan Papua terang, Papua hijau, dan Papua untung. Sekian presentasi dari tim inovasi Supersun, Lightning Communities, Changing Life, Giving Hope. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab bersama para juri. Tapi nanti setelah satu sesi ini selesai, mungkin kita akan break dulu untuk selanjutnya masuk ke presenter terakhir. Monggo silakan.